Halo semuanya, kenalin nama saya Lita. Saya perwakilan dari kelompok ini. Kelompok ini ingin menjelaskan tentang PT Mayora dan kenapa PT Mayora bisa sukses sampai sekarang. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih PT Mayora itu apa? Dan barang apa aja yang mereka produksi? Tanpa kalian sadari, barang yang mereka produksi itu kebanyakan makanan sehari-hari yang sering banget kita konsumsi. Oleh karena itu, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, simak video dari teman-teman kami. Selamat menyaksikan. PT Mayora Indah Tbk adalah sebuah produsen makanan dan minuman yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 12 unit pabrik yang terletak di 6 daerah di Indonesia dan Filipina. Sejarah PT Mayora Indah Tbk. Cikal bakal Mayora Indah sudah ada sejak tahun 1948 ketika sebuah keluarga keturunan Tionghoa mulai memproduksi biskuit secara rumahan di Jakarta. Produk mereka yang terkenal pertama kali adalah Roma Kelapa dan Marie. Salah satu generasi ketiga dari keluarga tersebut, Jogi Hendra Atmaja, dari pabrik kecilnya di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jogi dan keluarganya mengembangkan bisnisnya dari usaha panganan yang dikerjakan secara manual dan dijajankan berkeliling. Kerja keras keluarga tersebut berbuah hasil. Usaha rumah tersebut berkembang dalam wadah Inbisco Group atau Indonesian Biscuit Company yang membangun pabrik pertamanya berkapasitas 9.000 ton per tahun. Pada awal 1990-an, keluarga Atmaja melakukan ekspansi pada usahanya. Di tahun 1990, PT Mayora Indah mengakuisisi bisnis PT Unita Branindo, sehingga menambahkan lingkup bisnisnya dari pembuatan biskuit dan wafer ke pembuatan coklat dan permen dalam suatu bisnis yang terintegrasi. PT Unita Branindo kemudian menjadi pemegang saham utama Mayora Indah sampai sekarang. Tidak beberapa lama kemudian, Mayora Indah go publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Di tanggal 4 Juli 1990, dalam periode ini, Mayora Indah juga mendirikan beberapa anak usaha baru. Di tahun 1990 juga didirikan PT Perusahaan Makanan Ringan, PT Sinar Pangan Barat yang berbasis di Medan pada tahun 1991 dan PT Sinar Pangan Timur di Surabaya di tahun selanjutnya. Sempat juga memegang 35% saham dari perusahaan perbankan PT Tifa Mayora Sentosa Bank hingga tahun 1993. Sejak ekspansi tersebut, bendera Mayora Group dikibarkan sebagai pengganti nama Inbisco Group. Menjelang akhir 1990-an, Mayora Indah juga memiliki 9 pabrik di Tangerang, Cibutung, Medan, dan Surabaya. Mereka juga mengembangkan produk-produk yang inovatif seperti pesta coklat,
dengan merek coki-coki, minuman sereal, energen, kopi campur gula Torabika Duo, dan masih banyak lagi. Lebih jauh lagi, Mayora Indah kemudian mulai memasarkan produknya ke pasaran internasional, mulanya dari kawasan ASEAN yang kemudian diperluaskan di seluruh dunia. Kini, produk-produk ekspor Mayora sudah dapat ditemukan di lebih dari 100 negara dan berkontribusi 25% pendapatannya. Salah satu produknya, permen Kopiko, bahkan di tahun 2017 pernah menjadi perhatian khalayak ketika dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional. Menurut salah satu pimpinan perusahaan, Andes Sukendra Atmaja, di tahun 2020, Mayora Indah berkomitmen membuktikan Indonesia bukan hanya menjadi tukang jahit merek luar, ditambah memberdayakan 70.000 petani kopi dan singkong dengan kegiatan ekspornya. Unit bisnis Mayora Indah terbagi dalam divisi makanan dan minuman olahan, dapat dibagi dalam 6 divisi, yaitu biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, makanan minuman, kesehatan. Anak usaha utamanya adalah PT Torabika Eka Semesta, produsen kopi yang memiliki anak usaha PT Kakao Mas Gemilang dan Kopiko Philippine Gold. Sebenarnya, Mayora Indah juga memiliki 3 anak usaha langsung lain, namun saat ini tidak ada yang aktif. Sebagai penerusnya, Jogi Hendra Atmaja sudah mendapatkan 3 putranya di kursi kepemimpinan Mayora Indah, yaitu Andes Sukendra Atmaja, Hendarta Atmaja, dan Vardana Atmaja. Kunci sukses PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, quality. Dikatakan Ricky Afrianto, faktor kunci pertama keberhasilan PT Mayora menjadi market leader pertama yakni quality atau kualitas. Jika berbicara quality, di PT Mayora Group disebutkan, you never cheat the consumer, yang mana tidak membohongi konsumen, karena konsumen bisa dibohongi tapi cuma sekali. Karena kalau dia makan produknya, kualitasnya dan rasanya nggak oke, nggak akan reply atau membeli lagi, kata Global Direktur PT Mayora Ricky Afrianto saat tampil di podcast channel YouTube PT Promedia Teknologi Indonesia. Di dalam dunia bisnis, dikatakan Ricky Afrianto ini, jika tidak ada repeat dari konsumen lagi, hal inilah yang dapat menyebabkan bisnis itu tutup permanen. Faktor kunci keberhasilan kedua yakni efisiensi. Hal ini seringkali terjadi di berbagai proses. Di PT Mayora, efisiensi disebutkan, do not expect the consumer to pay for your efficiency, di mana suatu bisnis tidak bisa mengharapkan konsumen lebih mahal karena ketidakefisiensian. Karena kalau itu terjadi, produknya sukses tapi hadir kompetitor yang akan lebih efisien, maka kita akan mati. Oleh karena itu, penting untuk menjaga efisiensi di bisnis, ujarnya. Faktor kunci keberhasilan ketiga yakni inovasi. Dikatakan Ricky Afrianto, tanpa adanya inovasi, kemajuan yang akan terjadi ke depannya akan sulit dicapai. Menurut Ricky Afrianto, kualitas perusahaan di tanah air tidak kalah bersaing dengan negara lain. Akan tetapi, letak permasalahannya, menurut Global Direktur PT Mayora Group ini, yakni persepsi di mana saat perusahaan tanah air go internasional. Kesimpulannya, salah satu strategi bisnis yang menjadi andalan PT Mayora adalah fokus pada inovasi produk. Mereka selalu berusaha menghadirkan produk-produk baru yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Tidak hanya memikirkan kualitas rasanya, PT Mayora juga mengedepankan desain kemasan menarik yang mampu memikat para konsumen. Dengan demikian, mereka mampu mempertahankan eksistensi di pasar yang semakin kompetitif. Tidak hanya itu,
PT Mayora juga tidak pernah ragu untuk mengambil risiko dan berinovasi dalam strategi pemasaran. Mereka seringkali menjadi pionir dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya. Hal ini menjadikan PT Mayora mampu menjangkau target konsumen dengan lebih luas dan meningkatkan brand awareness mereka. Selain itu, PT Mayora juga memiliki kemampuan untuk membaca dan memahami tren serta kebutuhan pasar. Mereka selalu sigap dalam menangkap peluang bisnis baru dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Dengan demikian, mereka mampu memproduksi produk-produk yang sesuai dengan selera konsumen. Inilah yang membuat PT Mayora tetap relevan dan selalu dikejar-kejar oleh para pesaingnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya di sini mau ngasih beberapa contoh produk dari PT Mayora. Kalian tahu nggak apa aja? Nah, contohnya itu ada Roma Malkis kelapa, ada Beng Beng, ada permen Kopiko, permen Kiss, dan juga Better. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Kalau teman-teman search itu banyak banget produk dari PT Mayora. Nah, teman-teman pasti pada sering konsumsi yang tadi aku sebutin kan? Iya kan? Oh ya teman-teman juga tahu gak sih? PT Mayora ini udah tembus sampai ke negara ASEAN loh. Kok bisa? Gimana tuh? Ya bisa dong. PT Mayora yang memproduksi produk makanan dan minuman punya beberapa perusahaan di luar negeri, khususnya di negara ASEAN. Ada beberapa kunci sukses kenapa perusahaan ini bisa berkembang. Regional Managing Director for ASEAN, PT Mayora Indah, Mas Piono, di depan puluhan pengusaha Filipina dan Indonesia mengatakan, perusahaan ini sudah berpuluh-puluh tahun bergerak di sektor bisnis makanan dan minuman dan menjadi perusahaan publik di tahun 1990. Wow, amazing banget gak sih? Mas Piono mengatakan bisnis Mayora selalu mengikuti daerah dengan populasi yang cukup besar. VNB selalu berhubungan dengan populasi, seperti di Indonesia dengan populasi yang besar dan juga di Filipina, kata Mas Piono. Di acara Investment Conference 2014 Filipina dan di Indonesia di Hotel Kempinski, Jakarta. Ia mengatakan ada beberapa fokus yang dijalankan perusahaan hingga kini sudah merambah ke banyak daerah di dunia, khususnya di Asia Tenggara. Pertama, menurut Mas Piono adalah terkait rasa. Mas Piono mengatakan, lain daerah, lain juga rasa produk yang dijual. Ya, karena memang lidah orang Indonesia dengan lidah orang negara lain berbeda ya teman-teman. Bukan tidak mengabaikan konsistensi rasa, tapi menurutnya itu salah satu kunci sukses perusahaan ini punya banyak pabrik dan berkembang lebih besar. Rasa dari produk mengikuti cita rasa daerah masing-masing. Kita mengontrol rasa produk bergantung pada daerahnya. Di Filipina itu berbeda dengan yang di Indonesia, berbeda dengan Thailand, berbeda dengan Myanmar, kata Mas Piono. Terkait harga, makanan dan minuman harus dijual terjangkau karena merupakan kebutuhan pokok. Mas Piono menyebut itu yang juga dijunjung Mayora menjadi salah satu perusahaan yang besar. Wow, harganya harus terjangkau, kata beliau. Tapi emang bener ya teman-teman, kayak misalnya contoh produknya kayak Beng Beng, terus Roma kelapa gitu kan, harga-harganya terjangkau dan kualitasnya juga oke banget, rasanya juga oke. Emang bener-bener ya.
Aspek lain lanjutnya adalah distribusi. Aspek ini nggak kalah penting menurut beliau karena merupakan kepanjangan tangan dari produsen ke konsumen. Contohnya aja di Indonesia, kata Mas Piono, Mayora memiliki 2000 retailer dan lebih dari 1 juta outlet. Wow, hebat banget gak sih PT Mayora? Ih, keren. Oleh karena itu, dalam hal perekrutan karyawan atau perkara Mayora dalam hal distribusi harus diperhatikan. Manajemen kita cari local people yang punya bukti track record, punya pengetahuan dan bisa distribusi, kata Mas Piono.